Salam Yamet Kudasi motherfucker. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted. Oke, kita lanjut. Nah, untuk varian 4 tak atau 4 stroke, so 350 cc 4 tak, dua ini yang jadi brand paling favorit dan tipe paling favorit, mau dari Eropa sampai Asia, ini paling favorit guys. Kita bahas mulai dari Husqvarna. Kalau berbicara antara harga yang di atas 200 dengan versi limited edition, kenapa mereka lebih suka dengan versi limited edition? Karena dengan versi standar seperti ini udah apa ya, dibilang sangat-sangat keren. Udah nggak usah ngoprek lagi, hanya ada penambahan sedikit demi sedikit guys, nggak usah terlalu banyak. Nah, untuk FE350 ini kita bahas mulai dari secara keseluruhan on detail. Speknya sebelumnya kan udah kita bahas. Kita hanya compare aja pas begitu ngelihat dua unit ini. Intinya teman-teman semuanya untuk menentukan pilihan itu mau ke Husky atau ke KTM dengan range harga yang hampir sama, mungkin perbedaannya sekitar ya 15 jutaan 10 jutaan lah, tapi tetap untuk tipe yang namanya limited edition itu tetap fit by order gitu loh bosku. Nah, sukanya kenapa kalau limited edition tetap, kalau yang 4 tak pun sama. Nah, dari remnya juga pakai Brembo, piringannya, kelengkapannya juga udah ada, cuman perbedaannya mungkin ya hampir sama karena Husqvarna dengan KTM, karena ada jeda harga. Dia tidak dibikin full aksesorisnya seperti KTM. Oke. Wheel set sama, dia menggunakan DID by Jepang, terus bannya dia pakai sama Michelin. Untuk rem kopling dia sama juga menggunakan Brembo. Nah, jadi untuk varian yang limited edition khusus untuk 2022 ini suku cadangnya dan aksesorisnya itu sama antara KTM dan Husky. Kalau memilih yang OM. Kalau untuk yang 2021-nya antara Husqvarna sama KTM dia ada perbedaan di handle rem, handle kopling, sama di kaliper ada perbedaan. Kalau untuk kampas remnya dia sama, engine-nya, suku cadangnya semuanya sama dia guys. Nah, untuk masalah gearnya dia juga sama, bahannya dualismo gitu. Nah, kalau untuk di sini juga sama nih. Nah, dia sama semuanya, makanya dia pakai tulisannya KTM. Nah, di sini juga sama dia sistemnya. Wah, keren banget ya. Warnanya itu beda banget dengan hasil stiker. Makanya sayang kalau mau dipakai ya gantilah body. Ini obat kalau kita menghilangkan stres guys, bisa dipencet-pencet. Sarung jok semuanya sama. Triple cam sama kekuatannya 15-17 Newton. Suspensi belakangnya sama karena dia pakai link kit, dia XACT sama LDS. Nah, ini tetap jadi keunggulan dari Husqvarna karena Husqvarna semuanya menggunakan link unit track. Makanya dia ada punya kelebihan untuk
seperti tadi yang sudah saya bilang di Jalan Pampi. Intinya ini apa? Kalau berbicara antara tenar atau enggaknya, tetap KTM di paling atas. Kalau berbicara kenyamanan antara dipakai, Husqvarna lebih unggul. Kalau dengan sama-sama versi standar. Balik lagi, tapi dengan selera si rider. Kalau berbicara dengan selera si rider, dengan karakter dia mengemudi, itu beda lagi. Pasti dia pilihannya saya kembalikan lagi ke rider. Nah, rem belakang juga sama, dia menggunakan Brembo, piringannya dia pakai Galfer. Nah, apalagi ya, untuk 4 tak emang ada kelebihan di sini. Dia udah lengkap sama relay extra pen. Tapi kalau 4 taknya yang tipe kompetisi tidak dapat, guys. Sama lampu tidak ada, karena dia sistem pengapiannya juga dibikin beda. Untuk hub depan atau belakang sama, bahannya tromolnya aluminium cor, bukan CNC. Rem sama, semuanya sama. Untuk torsi, bobot, semuanya hampir sama. Nah, balik lagi sekarang, pindah lagi ke, nggak bisa dipungkiri, guys, tetap motherfucker ini nih. Nah, kenapa si KTM emang dibikin suspensinya itu beda sama si Husqvarna? Saya bisa bahas untuk yang varian 4 tak ini. Kembali lagi ke suspensi depan. Suspensi depan ini dia sistem air suspension. Nah, jadi dia pakai tekanan angin karena buat nyetingnya itu lebih gampang. Jadi dilengkapi dengan pompa seperti yang sebelumnya udah saya bahas gitu. Untuk bahan-bahan secara detail sama aksesoris, tetap KTM lebih menonjol dan lebih perfect kalau saya bilang. Kenapa? Kalau kita lihat secara detail, semua material OM4 aksesoris yang Power Pad punya, semuanya dipasang di KTM gitu loh. Nah, kalau di 2 tak untuk piringan belakang sama depan memang sama-sama Galfer, tapi yang bagian depan untuk si Rodeo dia menggunakan floating disc. Bukan floating ya, masih tetap biasa. Tapi untuk yang 4-stroke-nya dia pakai floating. Nah, dia pakai floating di sini kelihatan nih. Gitu. Nah, saya kalau saya tetap kalau mau main 4 tak, saya lebih suka pakai KTM. Kenapa? Karena kalau buat dibanting untuk versi 2022 ini ya, 2022 secara keseluruhan dari bagian sasis tengah ini ke belakang, untuk KTM dia sasisnya aluminium. Jadi kalau pecah atau patah itu sangat tidak mungkin, paling cuman bagian ekor belakang aja. Beda kalau dengan Husqvarna, dari sini ke belakang dia komposit karbon. Ketika kita main motor atau sedang main tanjakan terus kita terpelanting, untuk pecah si Husqvarna ini bisa langsung terbelah menjadi 2 karena ini komposit karbon. Balik lagi karena dia mengejar durability sama dipakai secara handlingnya itu dia memang lebih unggul di situ, guys. Cuman kalau main jorok-jorokan tetap saya pilih KTM. Ya cuman kembali lagi ke rider. Balik kalau postur tubuhnya itu kurang, ya di bawah 170 tetap saya saran masih Husqvarna. Setelah disetting, testing semua suspensinya sama motornya disesuaikan dengan berat rider, Husqvarna tetap lebih unggul. Si KTM tidak bisa diam, guys. Belakangnya kalau dibawa kecepatan tinggi tetap nggak mau bisa diam. Kenapa? Karena dia nggak main link kit. Ya itulah, gitu loh. Kecuali suspensinya tetap dibiarkan standar depan belakang. Jadi riding positionnya itu ketika kita naik itu
sangat nyaman. Dan untuk extra pen 4 tak juga udah dilengkapin gitu. Kalau berbicara riding position, kita coba kita turunkan. Nah, kebetulan tinggi saya 175. Apa ya? Nah, kalau dibiarkan dengan versi standar seperti ini, kaki saya masih jinjit, guys. Ada tuh. Nah, kaki saya masih jinjit. Kebetulan ini kan setting 1J. 1J itu untuk rider ketika naik ke motor itu di setting beratnya sama suspensinya. Di part 2 setting 1J itu ada ini. Ada apa? Ada pengukuran. Dia ada si ridernya itu ngegasnya itu udah masih novice, junior atau udah pro gitu loh. Kalau bisa dibilang masih pro, mungkin untuk setting suspensinya nanti bisa request ke kita, bisa minta settingan. Rata-rata kalau pro pasti lebih suka dengan suspensinya dengan yang lebih keras ya. Nah, ketika kita naik ke posisi si KTM ini, nah kita lihat posisi ngejepitnya atau posisi kita pas waktu naik apa ya, kalau 175 bisa dibilang pas-pasan lah, cukup lah gitu. Tapi memang ada tetap kaki kelihatan nggak nih? Kalau dengan postur segini saya juga sedikit kerepotan. Perlu diturunkan mungkin sistem damping dari pernya, freeloadnya mungkin diturunin sekitar 2,5 uril. Untuk depan itu tidak perlu, tinggal ngatur stang. Sini. Satu lagi mungkin ada acuan, mungkin saya kasih sedikit pemasukan. Nah, ketika kita pegang stang, jarak ini kalau bisa 1, 2, 3. Nah, ini teh nanggung, guys. Ya kan, kita kalau masih pertama main pasti kadang ngerem kita 1, sedikit capek kita naik lagi 2, kalau udah capek pasti kan 3. Nah, ini nggak dapet 3-nya. Kalau miring begini itu bisa dibilang narik ke sininya lebih pegel. Jadi tinggal di setting. Bisa dibilang kanan kirinya juga hampir sama. Kalau kirinya mungkin udah pas nih, mungkin ada sedikit. Nah, ini bisa dibilang udah oke, tinggal geser beberapa mili aja ke kiri. Nah, untuk 4 tak sama postingan sebelumnya kita udah bahas masalah traction control bersama dengan customer. Sharingnya semua udah dijelaskan masalah ini. Masalah traction control, map 1, map 2 dan TC. Ya, gitu. Untuk Husqvarna juga ada juga menggunakan fitur ini karena ini memang bisa dibilang semuanya speknya sama, guys. Nah, kita lihat kalau dengan ke KTM itu sebetulnya sama Husqvarna dari 125 cc sampai 500 itu sasis semuanya, basicnya itu semuanya sama. Semuanya sama, tingginya semua sama. Ada sebagian, nah ini tetap nggak bisa dipungkiri, guys. Riding positionnya ketika kita naik ke sini, Husqvarna lebih jago, guys. Lebih nyaman untuk dikendarai. Kenapa? Insinyurnya emang beda. Meskipun basis engine-nya sama, tapi basis keseluruhan karena bodinya dia mungkin beda. Saya bilang, ya inilah satu kelebihan Husqvarna. Itu bosku. Balik lagi ke teman-teman, tinggal tentukan selera. Mau Husqvarna atau KTM. Satu lagi, si bahan standar ini aluminium ya. Jadi teman-teman kalau mau naik motor itu kelihatan pemula atau enggaknya. Biasanya dia langsung ketika standar begini, teman-teman dia langsung naik. Ketika langsung naik begini, dia nggak nyampe ke sini, dia bisa terguling, guys.
Ya, sebaiknya ketika dia standar jadi begini, teman-teman yang paling benar cara safety-nya tinggal ini. Nah, setelah tertutup, kita tinggal naik, guys. Bebas kalau dengan cara apa, yang penting. Nah, soalnya si bahan aluminium standar ini dia bukan CNC, dia gampang retak dan pecah. Gitu loh bosku. Jadi ini nggak didesain buat kita langsung sit on the bike. Nah, salam Yamet Kudashi motherfucker. Oke, unit ini sudah terjual. Dua version ini diambil teman saya, Bro Ivan Sultan, bukannya Sultan apa ya? Bukannya Sultan afiliator yang lagi viral sekarang, guys. Jadi apa? So dia bingung. Emang motornya dia suka ganti-ganti, tapi begitu ngelihat fitur-fitur kelebihannya dari si 2022 ini, dia langsung ambil dua. Nah, ini dia. Dia 350 ini sama 350 factory. Thank you, motherfucker, guys. Hah? Gimana? Mau ditip salam nggak sama Mami? Gue salamin. Habis itu ada Bang Rislan. Aduh, thank you, ini kebetulan wilayah Bandung semua. Ini T300 ya, T300i, Rockstar juga. Nah, si Rockstar ini teh bisa dibilang dia beli 2 unit antara 300 dan 300 KTM dan 300 husky. Nah, Bang Dani ini dua. Oke, habis ini kita prepare. Mungkin dari unit standar dari factory sama standar reguler itu ada beberapa part yang dipasang dan aksesoris apa yang wajib atau enggak, yang perlu atau enggak, nanti kita ada di highlightnya. Oke guys, salam dari KTM Husqvarna Bandung, motherfucker. Thank you. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna